jaga dulu ya. Beli apa aja di KKI kemarin. Ini udah dikirim udah. Nah, udah mau kami kirim. Orang dikasih itu tangganya malah nggak dikasih. Anak-anak itu Nggak dikasih kan? yang jauh, yang dekat kan ada. Masuk jamnya sendiri. Udah ya? Udah? Oke. Terima kasih. Baik, ini full house di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman wartawan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Salam. Teman-teman media yang hari ini hadir di LPS, ini kantornya LPS. Kalau kita lihat cantik kantornya. Kalau tidak ada siaran pers, Anda kan nggak akan diundang sampai di lantai ini. Saya juga menikmati. Terima kasih Pak Purbaya atas tempatnya. Baik teman-teman media yang saya hormati, hari ini kami KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Seperti yang sudah diatur oleh undang-undang, kami dimandatkan untuk selalu melakukan rapat berkala. Itu dimandatkan oleh undang-undang. Dan rapat berkala KSSK yang ketiga tahun ini, tahun 2024, kami lakukan pada hari Senin malam, Senin sore, maghrib sampai hampir midnight, tanggal 29 Juli tahun 2024. Jadi hari Senin kemarin. Dan di sini adalah merupakan rapat di mana kami semuanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan koordinasi dan terutama juga meningkatkan kewaspadaan seiring dengan masih sangat dinamisnya kondisi perekonomian global dan nasional. Karena ketidakpastian geopolitik dalam hal ini semua teman-teman juga melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, kemudian perang di Ukraina masih terus berjalan dan terutama banyak sekali negara-negara demokrasi besar melakukan pemilihan umum yang itu berarti memunculkan banyak sekali overheated policy debate seperti di Amerika Serikat, di Perancis, di Inggris yang baru selesai dan bahkan mungkin juga di Jerman. Ini semuanya menimbulkan sebuah dinamika geopolitik karena negara-negara besar itu tentu dipengaruhi oleh kondisi global dan juga mempengaruhi kondisi global. Dan juga dari sisi berbagai kondisi yang harus kita waspadai. Jadi kami KSSK melakukan pertemuan juga bertepatan dengan saya dan Pak Gubernur BI, Pak Peri Warjio, baru saja pulang dari G20. Jadi ini hanya sehari. Kita sebetulnya nggak jet lag ya Pak ya, karena perbedaan waktu. Jadi tengah malam itu buat kita advantage, yang lain ngantuk, kita masih tengah hari itu kira-kira. Nah teman-teman wartawan, dari pertemuan ini kita akan sampaikan hasilnya. Stabilitas sistem keuangan atau sering kita singkat dengan SSK pada triwulan kedua, karena ini kita bicara historis. Triwulan kedua 2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global. Dan juga seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi. Kalau kita lihat memasuki triwulan ketiga 2024, tekanan yang
terpantau mulai sedikit mereda, namun minggu ini melihat kondisi geopolitik ada uptick lagi. Berbagai faktor risiko yang berkembang tetap perlu untuk kita cermati dan diantisipasi oleh kami berempat, yaitu saya Menteri Keuangan, Pak Peri Gubernur Bank Indonesia, Pak Mahendra Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Pak Yudi Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang memang relatif stabil tapi tetap rendah, lemah dalam hal ini. Jadi tahun 2024 kita semuanya melihat dan memahami semua outlook yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah stabil tapi itu di level yang lemah. Laporan yang terbaru dari World Economic Outlook atau WEO pada periode Juli 2024 oleh International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,2% pada tahun 2024. Ini artinya apa? 3,2% itu lebih lemah 3,3% yang tumbuh tahun 2023. Mungkin teman-teman media ingat tahun lalu oleh Managing Director IMF Kristalina sudah dianggap sebagai tahun yang gelap. Jadi kalau tahun 2024 ini outlook-nya 3,2, ini berarti pertumbuhan ekonomi dunia masih stagnan, lemah, dan bahkan lebih lemah dibandingkan tahun lalu yang sudah dianggap sebagai tahun yang sebetulnya stagnan, lemah. Kita lihat pertumbuhan negara dengan perekonomian terbesar yaitu Amerika Serikat tetap agak dalam hal ini posisinya resilient baik, terutama didorong oleh permintaan domestik. Meskipun statistik bulan terakhir nanti menunjukkan suatu perkembangan yang akan mempengaruhi arah dari kebijakan. Sementara ekonomi terbesar kedua yaitu RRT masih belum kuat dengan pertumbuhan triwulan kedua yang baru saja dipublikasi adalah hanya pada tingkat 4,7%. Jangan lupa RRT mentargetkan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya adalah di 5%. Ini berarti di bawah dari pertumbuhan yang mereka harapkan. Ini karena permintaan domestik di RRT, itu berarti consumption, investment, masih lemah. Dan juga kondisi persoalan di sektor properti yang masih berlanjut tekanannya. Di sisi lain, kembali ke dalam perekonomian Amerika Serikat, dan satu indikator yang dilihat dan dimonitor oleh seluruh dunia dari Amerika Serikat adalah inflasi. Perkembangan inflasi di Amerika Serikat di bulan Juni 2024 menunjukkan penurunan. Ini yang saya sebutkan tadi, suatu indikator yang menimbulkan harapan terhadap perubahan kebijakan moneter terutama di Amerika Serikat. Jadi inflasi di Amerika Serikat bulan Juni menunjukkan penurunan sejalan dengan menurunnya tekanan harga energi dan juga dari faktor sektor perumahan. Dan another indicators
yang ada di Amerika Serikat yang penting, yang diharapkan juga akan menentukan arah kebijakan Fed Fund Rate, yaitu tingkat pengangguran. Di Amerika Serikat tingkat pengangguran meningkat. Ini semuanya tadi ya, inflasi yang mulai menurun dan tingkat pengangguran yang meningkat di Amerika Serikat diperkirakan dalam hal ini akan mendorong penurunan dari kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau sering dikenal dengan Fed Fund Rate yang lebih cepat dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi sebelumnya adalah penurunan Fed Fund Rate baru akan terjadi pada akhir tahun 2024. Nah, saat ini market global dan terutama di Amerika Serikat melihat inflasi yang mulai softening, melemah, dan juga dari sisi pengangguran yang juga mengalami kenaikan, mereka kemudian muncul harapan, ekspektasi bahwa Fed Fund Rate akan lebih cepat dilakukan adjustment penurunan sebelum akhir tahun 2024. Ini semua pandangan adalah melihat pada bulan September. Dengan kondisi tersebut juga, surat berharga negara Amerika Serikat atau yang sering disebut US Treasury yang terutama memiliki maturitas atau jatuh tempo 10 tahun, yaitu disebut US Treasury 10 years, yield-nya atau suku bunganya diperkirakan masih tetap tinggi. Jadi meskipun harapan Fed Fund Rate diperkirakan mulai turun, namun ekspektasi terhadap US Treasury yield masih relatif stabil tinggi karena di Amerika Serikat defisit dari anggaran pemerintah Amerika Serikat yang besar, yang membutuhkan pembiayaan besar, dan oleh karena itu akan mengissue atau mengedarkan US Treasury terutama durasi 10 tahun yang volumenya juga besar. Karena jumlah issuance-nya akan besar, maka yield-nya diperkirakan masih akan relatif tinggi. Dan di sisi lain, kalau kita lihat kondisi geopolitik yang terjadi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kita semuanya mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Timur Tengah dan juga tadi yang saya sebutkan berbagai election yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini membuat ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Dan dengan berbagai siklus pemilu terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kemudian yang terjadi di Perancis, di Inggris, ini menyebabkan tadi karena Fed Fund Rate belum turun meskipun ada harapan akan ada adjustment, geopolitik yang besar, US Treasury yang yield-nya masih bertahan tinggi, maka kita melihat aliran modal yang akan masuk ke negara-negara berkembang dan emerging termasuk Indonesia menjadi relatif terbatas. Situasi inilah yang kita bahas di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan kita. Karena ini membutuhkan respons kebijakan dari kami berempat,
baik dari sisi fiskal di Kementerian Keuangan, moneter di Bank Indonesia, OJK dari sisi pengawasan dan regulasi sektor keuangan, dan LPS sebagai lembaga penjamin simpanan perlu makin mempererat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk merespons situasi yang masih sangat meningkat risikonya untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Nah, situasi yang eskalatif risikonya atau dalam hal ini downside risk-nya cenderung meningkat. Alhamdulillah kalau kita lihat perekonomian Indonesia sampai dengan triwulan 1 menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2024, kalau triwulan 1 waktu itu 5,11 yang disampaikan oleh BPS. Kami memperkirakan untuk triwulan kedua, berarti antara April, Mei, Juni yang sudah selesai, akan tumbuh di 5,0% atau bahkan sedikit di atas 5% year on year. Apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang 5,11? Kita semuanya sudah mengetahui, yaitu konsumsi masih terjaga dengan baik dan investasi yang mulai pick up. Untuk outlook 2022, kita perkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang baik. Ekspor kita untuk barang diperkirakan meningkat, terutama ini Q2 ya, untuk ekspor produksi manufaktur dan ekspor pertambangan. Terutama kedua tujuan negara emerging yang sekarang memiliki peran yang makin besar, yaitu India dan Tiongkok. Kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia. Dan kita diuntungkan bahwa India memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat dan relatif tinggi. Kedepannya kita melihat peningkatan aktivitas perekonomian domestik masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2024. Tentu ini perlu dijaga karena kita memperkirakan, berarti perkiraan itu juga harus terus didukung oleh langkah-langkah untuk menjaganya. Oleh karena itu, untuk kita dari fiskal, kebijakan untuk pelaksanaan APBN 2024, terutama dari sisi belanja pemerintah, akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas harga. Karena tadi akan sangat-sangat menentukan daya beli masyarakat dan dari sisi tadi konsumsi yang menjadi motor penggerak penting di dalam pertumbuhan. Kita juga akan terus menjalankan program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat rentan, dan dengan demikian kita berharap dampak terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat bisa dijaga. Kemudian dari sisi fiskal juga kita lihat pada akhir tahun akan dilakukan penyelenggaraan pilkada serentak
yaitu pada bulan November 2024. Sama seperti siklus pemilu di bulan Februari, di November 2024 ini pasti akan menimbulkan dampak positif terhadap aktivitas belanja. Selain belanja penyelenggaraan pilkada itu sendiri, dan itu jumlahnya hampir comparable dengan pemilu, dalam hal ini ya, jumlah yang harus dilakukan baik untuk KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Juga aktivitas konsumsi diperkirakan juga akan mendapatkan imbas positif. Di sisi investasi, dari sisi domestic factor, kita juga masih memperkirakan kegiatan investasi menguat sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek-proyek nasional seperti infrastruktur, yang ini saya lihat akselerasi untuk penyelesaiannya memang terus terjaga. Dan juga investasi dari sektor swasta. Jadi dalam hal ini PMDN, PMA, dan nanti juga mungkin dari Pak Gubernur maupun Pak Mahendra menyampaikan investasi swasta yang dibiayai oleh sektor keuangan baik bank maupun capital market. Ini diperkirakan masih akan terjaga. Dari ini jadi mempengaruhi consumption maupun investment di dalam negeri sampai dengan akhir tahun. Pada sisi produksi, aktivitas perekonomian untuk sektor manufaktur, saya yakin nanti teman-teman pasti menanyakan PMI yang terakhir, aku udah bisa baca di kepalanya. Dan juga dari sisi construction, perdagangan, kami masih memperkirakan akan tetap terjaga. Terutama dilihat dari peningkatan nilai tambah untuk hilirisasi dan output produksi yang didukung oleh keberlanjutan dari proses hilirisasi. Perkembangan dari yang saya sebutkan tadi, baik dari sisi domestic demand, consumption, investment, bahkan ekspor terhadap mitra dagang utama kita, terutama sekarang India yang tumbuh sangat cepat, dan juga dari sisi production, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan kita perkirakan masih di dalam kisaran 5 hingga 5,2%. Tadi saya sebutkan Q1 5,11 dan Q2 kita perkirakan di 5,0, keseluruhan tahun antara 5,0 hingga 5,2%. Untuk nilai tukar, dan nanti Pak Gubernur akan menjelaskan juga, kinerja dari nilai tukar rupiah kita dipengaruhi oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk memitigasi situasi global yang tadi saya sebutkan. Fed fund rate masih tinggi, belum mengalami adjustment sampai sekarang, dan capital flow. Nilai tukar rupiah hingga tanggal 26 Juli 2024 menguat month to date sebesar 0,52%. Month to date. Berarti dari Juni ke Juli.
dibandingkan posisi pada bulan Juni yang lalu. Dibandingkan dengan level pada Desember 2023, nilai tukar rupiah kita mengalami depresiasi 5,48% year to date. Ini kalau dibandingkan dengan beberapa mata uang negara-negara di kawasan kita, di ASEAN, seperti Korea yang kita semua tahu selama ini ekspornya cukup tinggi, BOP-nya, balance of payment-nya cukup kuat, mereka pun mengalami depresiasi Korean won-nya lebih dalam dari kita, yaitu 6,93% year to date. Yen Jepang yang juga merupakan salah satu negara dengan ekspor yang kuat selama ini bahkan mengalami depresiasi lebih dalam lagi 8,27% year to date. Jadi kalau Indonesia 5,48 itu masih relatif comparable. Kinerja rupiah tersebut ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta berlanjutnya aliran masuk modal asing dan neraca perdagangan barang kita yang masih mengalami surplus. Posisi cadangan devisa sampai dengan Juni meningkat mencapai 140,2 miliar US dollar. Hal ini setara dengan 6,3 bulan kebutuhan import atau 6,1 bulan kebutuhan import dan pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Dan 6,1 atau 6,3 ini kalau dibandingkan dengan standar kecukupan yang biasa diadopsi secara internasional, yang dianggap cukup itu adalah apabila bisa mengcover 3 bulan import. Jadi dalam hal ini dengan cadangan devisa kita di 6,3 bulan itu memadai. Kedepan tentu nilai tukar rupiah akan terus dimonitor dan dijaga stabil dengan kecenderungan menguat seiring dengan menariknya imbal hasil dari surat berharga kita, inflasi Indonesia yang rendah, dan terutama juga Indonesia termasuk dari negara-negara yang kinerja pertumbuhan ekonominya stabil dan relatif tinggi. Ini confirm waktu kami ada di G20 dengan Pak Gubernur. Tentu Bank Indonesia nanti akan terus menyampaikan langkah-langkah dan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah, terutama dari langkah-langkah dari sisi moneter. Pemerintah akan terus menjaga kondisi perekonomian sehingga mampu menarik daya tarik investasi sehingga masuk ke Indonesia. BI akan menggunakan instrumen moneternya termasuk strategi operasi moneter yang pro market dengan menggunakan instrumen Bank Indonesia seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI. Dan ini kami lakukan terus dengan koordinasi pemerintah, yaitu kami di sisi fiskal untuk meyakinkan bahwa koordinasi berjalan baik sinkron, termasuk dari sisi pembiayaan fiskal dan pelaksanaan kebijakan penempatan valuta asing devisa hasil ekspor sumber daya alam
atau DHESDA yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Ini untuk memperkuat cadangan devisa dan dengan demikian ikut mendukung misi Bank Indonesia untuk menjalankan tugas stabilisasi. Inflasi terjaga di kisaran sasaran kita semua yaitu 2,5 plus minus 1. Indeks harga konsumen pada bulan Juni 2024 adalah 2,51% year on year. Ini sejalan dengan rendahnya inflasi inti dan inflasi yang berasal dari faktor administered price, yaitu inflasi inti 1,9% dan administered price kontribusinya 1,68% year on year. Untuk inflasi volatile food turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia. Tercatat 5,96%, nanti Pak Gub menyampaikan angka inflasi terbaru yang bahkan lebih baik lagi. 5,96 itu adalah angka Juni dan itu sudah menurun tajam dibandingkan inflasi volatile food tahun bulan Mei, bulan sebelumnya, yang levelnya 8,14 year on year. Jadi kontributor utama dari inflasi food sudah mulai menurun dan penurunannya cukup tajam. Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh pasokan pangan, terutama dengan mulai masuknya musim panen dan juga dampak positif dari pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP dan tim pengendali inflasi pusat dan daerah yang selama ini dilakukan yaitu TPIP dan TPID yang kami dari Kementerian Keuangan terus mendorong dan mendukung melalui juga instrumen APBN, termasuk memberikan insentif yang diberikan kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasinya. Inflasi IHK Juli turun menjadi 2,13%. Untuk inflasi volatile food turun ke 3,63%. Jadi kalau kita lihat tadi volatile food bulan Mei 8,14%, bulan Juni 5,96% turun tajam, dan pada bulan Juli turun lagi ke 3,63%. Dan untuk administered price juga turun. Tadi adalah 1,68%, sekarang menjadi 1,47%. Jadi kontributor inflasi yang ada hubungannya dengan pemerintah yaitu food dan administered price memberikan kontribusi penurunan yang cukup meyakinkan. Untuk inflasi core 1,95% ada sedikit peningkatan. Tentu nanti Pak Gubernur menjelaskan. Pemerintah dan BI akan terus menjaga agar inflasi dan indeks harga konsumen ini dapat kita jaga pada kisaran 2,5 plus minus 1. Untuk saya sampaikan juga kepada teman-teman, waktu kami di G20 melaporkan growth kita di 5,11 Q1, inflasinya di bawah 2,5, itu di antara negara-negara G20 itu termasuk yang outstanding atau yang baik. Untuk kedepannya dari kami,
fiskal akan terus menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga perekonomian Indonesia dan masyarakat dari berbagai shock, sehingga fungsi shock absorber akan terus dioptimalkan. Dari moneter, tentu Bank Indonesia akan terus menjaga sesuai mandat, yaitu stabilitas. APBN untuk triwulan 2 ini sudah saya sampaikan di DPR, LAPSEM, laporan semester, maupun di dalam ALKO kepada teman-teman wartawan. Yaitu defisit kita tetap terjaga dan terkendali meskipun penerimaan negara, pendapatan negara mengalami tekanan karena harga-harga komoditas yang memang mengalami penurunan sangat tajam. Pendapatan negara kontraksinya 6,2%. Di sisi lain belanja negara untuk berbagai kebutuhan dari mulai penyelenggaraan pemilu hingga untuk perlinsos yang kita terus jaga dari shock terutama akibat El Nino tumbuh sebesar 11,3%. APBN mencatat defisit 77,3 triliun rupiah. Ini artinya 0,34% dari PDB. Masih di dalam range yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Sementara dari keseimbangan primer APBN kita masih mencatatkan surplus yang signifikan, yaitu 162,7 triliun rupiah. Kinerja APBN masih akan terjaga sesuai dengan Undang-Undang APBN dan dari sisi keseluruhan postur ini penting untuk menjaga fondasi dan stabilitas ekonomi Indonesia dan terutama pada masa transisi politik di Indonesia yang terus kita koordinasikan dengan baik. Pendapatan negara 1.320,7 triliun, itu artinya kita sudah mencapai 47,1% dari target APBN 2024. Tadi saya sebutkan kontraksi dibanding tahun lalu 6,2%. Penerimaan perpajakan 1.028 triliun, itu kontraksinya 7%. Terutama dari pertama harga komoditas baik di pajak maupun bea dan cukai terpengaruh terhadap hal itu. Adanya restitusi dari perusahaan-perusahaan karena adanya penurunan harga dan juga untuk rokok terjadi down trading karena perbedaan tarif cukai yang sangat besar antara golongan 1, 2 dengan golongan 3. Realisasi PNBP kita mencapai 288,4 triliun, ini juga kontraksi 4,5%, terutama karena lifting minyak dan gas yang mengalami penurunan dan juga harga batu bara dan minerba mengalami penurunan. Belanja negara 1.398 tumbuh double digit 11,3%. Ini untuk terus mendukung tadi berbagai agenda pembangunan nasional, proyek-proyek nasional, pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui tadi intervensi perlinsos dalam rangka menjaga daya beli rakyat dan juga penyelenggaraan pemilu. Realisasi belanja pusat mencapai 997,9 triliun atau tumbuhnya 11,9%. Transfer kita ke daerah mencapai 400,1 triliun,
ini juga tumbuh 9,9%. Beberapa belanja sangat bermanfaat dan dirasakan manfaat langsung oleh masyarakat seperti program kartu sembako, PKH, kemudian kartu Indonesia Pintar, bantuan alat dan mesin pertanian, dan juga yang paling penting di kelompok kelas menengah, subsidi energi dan stabilitas harga pangan. Belanja negara untuk kegiatan pemilu, pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR, tunjangan hari raya dan gaji ke-13, serta tahun ini ada kenaikan gaji untuk ASN TNI Polri sebesar 8% dan untuk pensiun naik 12%. Ini semuanya menyebabkan kenaikan belanja pemerintah. Untuk defisit tadi, maka pembiayaan anggaran dalam hal ini menjadi sumber pembiayaannya 168 triliun dan ini hanya 32% dari target APBN. Realisasi pembiayaan utang adalah 214,7 triliun, yaitu 33,1% dari total target tahun ini. SBN secara neto kita terbitkan sebesar 206,2, sedangkan pinjaman secara neto adalah 8,5 triliun. Pembiayaan ini masih on track sesuai dengan kebutuhan defisit, namun kita terus hati-hati dan harus terus melakukan kewaspadaan yang terukur melihat dinamika kondisi global untuk tetap menjaga agar risiko dan dari sisi kemampuan pembiayaan tetap terjaga baik. Realisasi untuk pembiayaan investasi 47,8 triliun, terutama untuk investasi pemerintah membiayai perumahan melalui program FLPP MBR dan pembiayaan untuk peningkatan kualitas SDM melalui LPDP. APBN akan terus menjadi instrumen yang diandalkan untuk shock absorber dan untuk counter cyclical terhadap kondisi global yang terus memberikan tekanan dan dinamika serta risiko. APBN akan difokuskan untuk menjaga daya beli melalui berbagai program perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga dan ekonomi, dan untuk mencapai target-target pembangunan nasional. Paket kebijakan penguatan sektor perumahan seperti pemberian insentif fiskal PPN yang ditanggung pemerintah yang sudah kita lakukan sejak 2003, kita telah putuskan untuk dilanjutkan di 2024 ini. Ini kami harapkan akan terus mendorong sektor perumahan dari sisi demand yang kemudian akan direspon dari sisi supply dan ini mendukung pertumbuhan ekonomi. Kualitas fiskal dalam hal ini akan terus kita perbaiki dengan pengelolaan kas pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenku telah menerbitkan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024, yaitu mengenai strategi dan pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat. Ini untuk makin memperkuat kemampuan treasury dan cash management kita. Pemerintah terus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional dari mulai pendidikan, kesehatan,
penurunan prevalensi stunting, menghapus kemiskinan ekstrim, mengendalikan inflasi, pembangunan proyek strategis nasional termasuk IKN. Pemerintah akan juga memberikan fasilitas perpajakan, yaitu dengan diatur melalui PMK nomor 28 tahun 2024, yaitu fasilitas perpajakan yang diberikan di daerah perpajakan dan kepabeanan di ibu kota negara baru. Fasilitas yang diberikan meliputi fasilitas PPH, fasilitas PPN, dan fasilitas kepabeanan. Ini juga untuk mendukung agar IKN bisa berkembang sebagai sebuah tidak hanya pemukiman tapi menjadi pusat kegiatan ekonomi. APBN dan Fiscal Policy juga mendukung transformasi ekonomi nasional melalui program hilirisasi dengan juga belanja infrastruktur di dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik investasi dan insentif fiskal perpajakan. Tentu ini tujuannya untuk memperkuat produksi dan ekspor Indonesia sehingga makin memperkuat posisi external balance Indonesia dan memposisikan Indonesia di dalam rantai pasok global. Selain tentu saja berbagai program hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan upah yang layak. Itu dari kami, terutama dari keseluruhan overview ekonomi dan penggunaan fiskal. Untuk selanjutnya, Bapak Gubernur Bank Indonesia akan menyampaikan aspek kebijakan moneter. Silakan Pak Peri. Terima kasih Bu Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bu Menteri Keuangan, Pak Ketua DK OJK, Pak Ketua DK LPS, dan seluruh kawan-kawan media yang berbahagia. Saya akan melanjutkan koordinasi KSSK dalam ranah bauran kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas, baik stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan maupun stabilitas makroekonomi, dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Oleh karena itu, dalam bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter tetap kami prioritaskan pada stabilitas, yaitu pro-stability. Sementara kebijakan makro-prudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan-kebijakan yang lain, pendalaman pasar maupun ekonomi keuangan inklusif dan hijau, kami terus arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya akan menjelaskan kebijakan moneter dulu. Seperti tadi saya sampaikan, kebijakan moneter adalah pro-stability. Prioritasnya adalah menjaga stabilitas, terutama dalam melindungi ekonomi kita dari dampak rambatan global. Sehingga fokusnya adalah memitigasi dampak rambatan global, termasuk dampak terhadap nilai tukar, dampak terhadap terjadinya arus keluar portfolio asing maupun dampak-dampak yang lain. Bu Menteri Keuangan sudah menjelaskan tadi kondisi global, baik ekonomi, geopolitik maupun yang lain. Dari Bank Indonesia memfokuskan rambatan globalnya itu pada 3 aspek penting yang akan berpengaruh terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, termasuk stabilitas nilai tukar. Apa itu yang 3?
perlambatan global yang fokusnya Bank Indonesia. Satu, arah kebijakan moneter Amerika dibandingkan dengan negara lain. Yang saya sering sebut, Bu Menteri juga sering sebut, unsynchronized monetary policy. Ya, yang kedua nanti saya jelaskan satu-satu adalah tingginya utang luar negeri negara maju termasuk Amerika dan dampaknya terhadap suku bunga global. Yang ketiga tentu saja adalah perkembangan nilai tukar. Rambatan global yang pertama adalah unsynchronized monetary policy. Semula kami memperkirakan Fed Fund Rate baru akan turun Desember. Dalam RDG yang lalu kemungkinan akan maju November. Tapi FOMC kemarin ada probabilitas Fed Fund Rate itu akan mulai turun pada bulan September. Ya, itu. Di tengah Eropa, ECB, dan juga England itu sudah mulai menurunkan suku bunganya. Amerika masih belum. Nah, itu seperti itu. Ini kenapa itu perlu kita lihat dampaknya adalah pada suku bunga global khususnya suku bunganya obligasinya pemerintah Amerika. Bu Menteri sudah menyampaikan utang pemerintah Amerika itu gede banget dan akan juga naik. Nah, suku bunga utang pemerintah Amerika itu ada yang jangka pendek 2 tahun disebut US Treasury Note. Ada yang jangka panjang yang 10 tahun ke atas US Treasury Bond. Nah, US Treasury Note itu dipengaruhi oleh Fed Fund Rate. Sementara US Treasury Bond dipengaruhi oleh jumlah utangnya. Itu kenapa sekarang US Treasury Note itu masih lebih tinggi dari US Treasury Bond. Amerika loh nih. Misalnya pada triwulan 2 yang lalu, US Treasury Note yang 2 tahun itu 4,7%. Sementara US Treasury Bond itu 4,4%. Jadi US Treasury Note yang jangka pendek karena nunggu Fed Fund Rate nggak turun-turun, itu 0,3% atau 30 basis point lebih tinggi dari US Treasury Bond yang 10 tahun. Itu nanti berpengaruh kenapa dalam triwulan 1, triwulan 2 ini ada keluar SBN keluar. Itulah seperti itu karena memang tadi. Jadi itu ya, itu berapa? Nanti saya jelaskan kenapa SRBI-nya sejauh ini lebih tinggi dari SBN. Itu karena itu US Treasury Note pada triwulan 2 itu 4,7%, US Treasury Bond itu 4,4%. Tapi ke depan gimana? Kalau Fed Fund Rate turun, ya US Treasury Note-nya akan turun. Sementara US Treasury Bond, karena utangnya pemerintah Amerika naik, ya akan naik. Paham ya? Sehingga di triwulan 3 ini, ya, yang sekarang ini, US Treasury ini masih 4,6, US Treasury 4,4. Nanti di triwulan 4 itu sudah mulai agak sama. US Treasury Note-nya itu sekitar 4,5, US Treasury Bond-nya juga akan mendekati 4,5, itu mulai sama. Di triwulan 1 tahun depan, US Treasury Note lebih rendah daripada US Treasury Bond. Triwulan 1 tahun depan. Triwulan tahun depan itu adalah US Treasury Bond-nya itu masih 4,4, US Treasury Note-nya turun menjadi 4,3. Itulah dinamika kenapa dalam G20 kemarin Bu Menteri sama saya menyoroti tingginya utang luar negeri pemerintah negara maju itu. Karena itu berpengaruh kepada US Treasury Note, US Treasury Bond, dan mempengaruhi capital reversal keluarnya modal dari negara maju, termasuk yang terjadi di Indonesia itu pada triwulan 1, triwulan 2. Dan mempersulit tentu saja bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter, juga kebijakan dari sisi fiskal. Jadi satu, kalau BI melihatnya Fed Fund Rate ini kapan turunnya?
Nah, ini akan semakin maju, sehingga kemungkinan US Treasury Note-nya turun lebih cepat itu akan lebih besar, sementara US Treasury Bond-nya masih akan tetap tinggi dan kemungkinan akan meningkat. Yang kedua, tentu saja tadi perbandingan suku bunga, dan yang ketiga adalah dolar. Dolarnya masih memang kuat. Bukan karena hanya US Treasury Note maupun arah Fed Fund Rate, tapi negara lain mulai menurunkan suku bunga, mulai melemah. Nilai tukarnya ECB, Bank Eropa, itu melemah. Demikian juga pound juga melemah, yen melemah. Nah, kalau negara lain melemah, ya dolarnya itu tetap strong. Jadi 3 itu yang kami lakukan. Arah Fed Fund Rate kemungkinan akan lebih cepat, dan tentu saja nanti US Treasury Note-nya akan menurunnya juga lebih cepat, ya seperti itu. Dan dolarnya meskipun masih strong, tapi kemungkinan juga tidak akan sestrong yang sebelumnya. Itu akan berpengaruh bagi Bank Indonesia untuk kebijakan moneter, fokusnya memitigasi risiko dari global, khususnya menstabilkan nilai tukar rupiah. Itu kenapa tadi Bu Menteri menyampaikan nilai tukar rupiahnya pada bulan Juni itu menguat, meskipun year to date masih melemah, tapi pelemahannya itu lebih rendah dari Korea Won maupun negara-negara yang lain. Bagian yang kedua, saya ingin menjelaskan kebijakan moneternya. Tadi saya sampaikan kebijakan moneter pro stability, memitigasi bagaimana ekonomi kita dari global. Instrumennya apa? Ada 3. 1, BI rate. BI rate itu suku bunga untuk 7 hari ya. Ingat, BI rate itu 7 hari. Yang kedua adalah intervensi, baik spot maupun forward. Yang ketiga adalah operasi moneter, khususnya melalui SRBI. SRBI itu suku bunganya 6, 9, 12. Jangan bingung ya. SRBI itu 6, 9, 12. Lah, itulah seperti itu. Oke, untuk BI rate kenapa kemarin setelah April kami naikkan ya menjadi 6,25, dalam 2 bulan kemarin kami tahan. Karena mestinya BI rate itu turun. Mestinya. Karena BI rate itu adalah ditentukan bagaimana proyeksi inflasi ke depan. Dan inflasi tahun ini itu rendah. Tahun depan juga rendah, masih di dalam target 2,5 plus minus 1%. Mestinya turun. Ini seperti ini. Tadi saya menjelaskan juga dari Bu Menteri Keuangan masalah inflasi. Inflasinya yang IHK Juni 2,51 itu terutama karena inflasi pangan yang tempo hari pernah di atas 10%, turun menjadi 8,14%, terus kemarin karena deflasi itu kemudian turun di berbagai wilayah. Nah, kalau inflasi pangannya turun, kan tambah sejahtera rakyatnya. Kan pangan itu sebagian besar untuk rakyat, kan itu seperti itu. Nah, itu kenapa pemerintah, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan BI itu memperkuat koordinasi dalam tim pengendalian inflasi. Karena inflasi pangan yang beberapa bulan yang lalu karena ada El Nino, karena ada hari raya keagamaan, karena ada disruption dalam suplai pangan global, dan juga kemarin panennya mundur. Sehingga kenapa baik pusat, pemerintah pusat maupun daerah, termasuk 46 kantor Bank Indonesia itu bersama mengendalikan inflasi pangan. Dan alhamdulillah ini dalam beberapa bulan terakhir, bahkan kemarin terjadi deflasi. Deflasi, inflasinya pangan loh. Inflasi pangan itu membantu kesejahteraan dari masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat bawah itu adalah untuk makan. Itu ya, seperti itu. Bagaimana mengenai inflasi inti? Masih rendah. 1,9%. Berarti di bawah 2% loh. Meskipun memang ada gerakan naik dari 1,8 ke 1,9. Gerakan naik inflasi ini menunjukkan permintaannya naik. Ingat,
inflasi inti itu adalah perbedaan antara permintaan dengan pasokannya secara agregat ya. Secara agregat. Kalau inflasi intinya masih di bawah 2,5% itu berarti memang masih terkendali rendah. Tapi ini juga inflasi inti ada gerakan naik, berarti permintaan naik, tapi kapasitas produksi nasional masih mencukupi memenuhi itu. Ya. Oleh karena itu, karena inflasi inti rendah dan kemungkinan ke depan juga rendah, mestinya BI rate itu turun. Cuma memang belum bisa turun karena kami harus fokus memitigasi risiko global tadi loh. Itu adalah seperti itu. Itu seperti itu sehingga kami kemarin di dalam konferensi pers ada beberapa kawan tanya apa gerakan ke sana? Iya, tapi memang kami harus memastikan risiko globalnya terkendali dulu ya. Seperti itu. Nah, untuk memitigasi risiko global, makanya kami kemarin fokus kepada foreign exchange intervensi di spot maupun di falas. Dan jumlah cadangan devisa kami cukup. Tapi kan nggak bisa terus-terusan hanya dengan intervensi falas. Sehingga kami koordinasi dengan Bu Menteri, yaitu SRBI dengan SBN. Ya, karena memang di triwulan 1 kemarin terjadi SBN outflow-nya kalau dalam dolarnya itu 1,82 miliar US dollar. Outflow 1,82 miliar dolar. Kami sampaikan memang dari kebijakan APBN memang belum perlu menaikkan penjualannya atau lelangnya SBN, belum perlu. Karena belum perlu sehingga kenapa kami koordinasi untuk ini SRBI-nya kami dorong supaya membantu stabilitas nilai tukar. Sehingga kenapa suku bunga SRBI-nya tadi lebih tinggi dari SBN karena memang US Treasury Note 2 tahun lebih tinggi dari yang bond tadi kan saya ceritakan, dan juga untuk menghindari tadi tekanan nilai tukar sehingga kami menjual lebih banyak SRBI dan suku bunga SRBI-nya lebih tinggi karena suku bunga note-nya lebih tinggi dan supaya tidak terjadi capital outflow lah seperti itu. Sementara memang dari SBN belum perlu menaikkan untuk target SBN. Dan triwulan 1 kemarin SRBI terjadi inflow 1,29 miliar. Di triwulan 2 terjadi inflow 6,8 miliar. Dan itu membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Ya, membantu inflow, stabilitas nilai. Itulah instrumen yang ketiga. Instrumen 1 BI rate, sementara kami sama 6,25 sambil menunggu globalnya kalau sudah membaik ada ruang untuk penurunan suku bunga. Kami terus melakukan intervensi di spot maupun di NDF, tapi juga ini mencegah outflow tadi. Terus koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Kedepannya gimana? Kedepannya dengan tadi US Treasury Note itu akan turun, US Treasury Bond-nya itu terus naik, ya SRBI sekarang sudah lebih rendah suku bunganya dari bulan-bulan dan kemungkinan juga akan turun. Di triwulan 4 kemungkinan juga akan sama antara suku bunga SRBI dengan SBN. Triwulan 1 tahun depan at the latest itu suku bunga SBN akan lebih tinggi dari SRBI atau SRBI-nya memang akan lebih rendah. Dan jumlah lelangnya tentu saja kami koordinasikan. Begitu keperluan meningkatkan target SBN lelang lebih tinggi, kami akan turunkan lelangnya SRBI. Jadi ini memang koordinasi yang sangat erat antara penerbitan SRBI dengan SBN. Tidak hanya setiap tahun, setiap triwulanan, minggu by minggu antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan itu selalu berkoordinasi. Ya, itu adalah dilakukan. Jadi di moneternya adalah seperti itu. Satu, BI rate-nya kami tahan. Terus kami yang kedua intervensi di spot DNDF dan ini kami berkoordinasi untuk SRBI dan juga dengan SBN dan alhamdulillah inflasinya itu tetap terkendali, nilai tukarnya juga itu tetap terkendali. Yang kedua adalah kebijakan makrobudensial. Bagaimana kebijakan moneter yang
pro stability ini tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan kredit dan pembiayaan. Maka kami naikkan insentif likuiditasnya. Insentif likuiditas yang kami masukkan adalah kebijakan insentif likuiditas makrobudensial. Ini kami berikan kepada bank-bank yang aktif menyalurkan kredit. Koordinasinya dengan OJK. Sektor-sektor prioritasnya siapa saja, bank yang menyalurkan ke sektor-sektor itu siapa saja, kami tambahkan insentif likuiditas. Sektornya adalah yang hilirisasi minerba, hilirisasi pertanian, perkebunan, juga ada pariwisata, juga dengan Bu Menteri Keuangan untuk perumahan, untuk insentif perumahan, termasuk untuk UMKM dan hijau. Nah, dari Maret sampai Juni, kami sudah menambah kembali insentif likuiditas 91 triliun. 91 triliun, semula insentif likuiditasnya adalah 165 triliun menjadi 255,8 triliun. Saya ulangi, semula di bulan Maret 165 triliun, di bulan Juni 255,8 triliun. Nah, siapa yang menerima itu? Bank BUMN, kelompok bank BUMN menerima yang semula 82 triliun, sekarang menerima di bulan Juni 118,4 triliun. Jadi naik 36,4 triliun dari Maret ke Juni. Bank-bank BUMN menerima tambahan likuiditas seperti itu. Ya, Bank Swasta Nasional yang semula di bulan Maret 64,8 naik menjadi 108,9, yaitu naik 44,1 triliun. Sementara BPD itu menerima 9 triliun, naik dari 15,9 ke 24,9, dan kantor cabang bank asing hanya menerima tambahan 1,3 dari 2,3 ke 3,5. Intinya, kami dengan Pak Ketua DKOJK semakin rajin bank yang menyalurkan kredit, kami semakin rajin memberikan insentif. Itulah koordinasi di dalam KSSK, termasuk juga antara BI dengan OJK. Sehingga itu adalah sama-sama. Ada yang nanya, sampai dengan akhir tahun akan ditambah berapa lagi, Pak? Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun akan kami naikkan kembali menjadi 280 triliun. Dari yang semula sekarang Juni 255,8 sampai dengan akhir tahun rencana kami akan naik kembali menjadi 280 triliun. Tentu saja tergantung nanti dengan Pak Ketua OJK semakin rajinnya bank menyalurkan kredit. Kalau semakin rajin ini juga akan terus naik 280 triliun. Dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah untuk UMKM. Itulah mengenai kebijakan makrobudensial, intinya adalah menambah likuiditas. Dan ini kenapa koordinasi dalam KSSK supaya tadi moneter yang pro stability tadi, untuk moneter fiskal supaya tidak ada crowding out, penerbitan SRBI sama SBN selalu disinkronkan. Kapan SRBI sekarang itu lebih di depan, nanti kemudian kami akan di tengah maupun lebih ke belakang, SBN-nya akan maju. Itu seperti itu. Antara BI dengan OJK, bagaimana sama-sama mendorong kredit, Pak Ketua DKOJK itu memastikan bank-bank menyalurkan kredit, kami menambah likuiditas sepanjang salurkan kredit dan sektor-sektor prioritas. Itu adalah makrobudensial. Yang lain kebijakan-kebijakan lain yang makrobudensial yang pro stability ada loan to value ratio atau down payment masih 0%, dan juga kepada bank-bank yang kemudian untuk rasio makrobudensial untuk yang pendanaan luar negeri sepanjang itu prudent, itu kami juga kami dorong.
Yang ketiga, kalau kebijakan sistem pembayaran, terus kami mendorong digitalisasi. Kenapa kami bersama kementerian dengan pemerintah, dengan KSSK dan juga dengan industri, kami ada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di FEKDI yang kemarin dibuka oleh Bapak Presiden dan digabungkan dengan karya kreatif Indonesia sampai dengan Minggu. Kawan-kawan hadirilah, banjirilah di JCC sana, banyak voucher digital dan juga untuk binaan UMKM Bank Indonesia yang produk-produknya bagus dan insya itu memajukan. Itu barangkali dari kami, Bu, singkat saja. Yang lain-lain pastikan bahwa KSKSK itu istilahnya Jawanya guyub rukun gitu ya Pak ya. Guyub rukun, kami terus berkoordinasi tidak hanya di level prinsipal tapi sampai bawah, sama-sama menjaga stabilitas moneter KSSK maupun juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian dari kami, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Itu mengunderline betapa pada situasi sekarang ini justru koordinasi, komunikasi, dan harmonisasi kebijakan makin dibutuhkan. Sekarang saya berikan kepada Pak Mahendra sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan dari sisi sektor keuangan. Pak Mahendra, silakan. Terima kasih, Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ketua DKLPS, tentu teman-teman dari media yang saya banggakan. Pertama mungkin menggarisbawahi poin terakhir Pak Gubernur, walaupun saya ya persisnya kurang-kurang paham istilah Jawanya tadi, tapi esensinya saya dukung penuh lah. Esensinya saya dukung penuh bahwa koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan tukar pikiran, kerjasama di jajaran KSSK sangat baik. Jadi esensinya itulah. Ya. Kalau tadi bahasa Jawanya tanya lagi Pak Gubernur. Ingin saya sampaikan beberapa hal. Pertama mengenai stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional terjaga baik, didukung oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai serta profil risiko yang manageable. Juga kinerja sektor jasa keuangan yang relatif baik. Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil. Yang dapat kita lihat juga didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang tinggi sebesar 26,18%. Kinerja intermediasi terjaga sangat baik dengan kredit tumbuh 12,36% year on year atau sebesar 7.478 triliun. Yang utamanya didorong oleh kredit investasi yang mencapai pertumbuhan 15,09% year on year. Dan kredit modal kerja sebesar 11,68%. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang juga tumbuh 8,45% year on year atau sebesar 8.722 triliun. Dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 13,48%. Kalau melihat tingkat pertumbuhan kredit tadi, terutama kredit investasi yang tinggi di atas 15%, maka kami melihat bahwa optimisme terhadap pertumbuhan dari dunia usaha itu tetap tinggi. Bahwa memang ada angka yang tadi disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan terkait dengan PMI, hal itu juga bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan modal kerja yang lebih rendah daripada kredit investasinya.
Artinya adalah untuk keseluruhan confidence dan optimisme terhadap pertumbuhan industri dan manufaktur tetap terjaga baik yang terrefleksi kuat oleh pertumbuhan kredit investasinya. Di lain pihak, likuiditas perbankan pada Juni 2024 menggunakan rasio alat likuid terhadap non-core deposit atau ALNCD dan alat likuid terhadap DPK, ALDPK, masing-masing tercatat 112,33% dan 25,37%. Terlihat sangat jauh di atas threshold yang masing-masing adalah 50 dan 10%. Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio NPL net dan NPL gross yang tetap rendah, masing-masing 0,78% dan 2,26%. Kinerja pasar saham domestik pada triwulan 2 2024 memang terdampak oleh peningkatan tekanan di pasar global. Per Juni akhir 2024, IHSG ditutup pada 7.063,58 poin, yang memang kalau dilihat secara kuartal atau quarter to quarter, kontraksi 3,09% atau melemah 2,88% year to date. Dengan investor non-resident membukukan net sale sebesar 34 triliun atau 7,73 triliun year to date. Namun, memasuki bulan Juli, tekanan di pasar keuangan domestik terlihat mereda sejalan dengan perkembangan global dan kinerja ekonomi domestik. Non-resident pada bulan Juli 2024 kembali membukukan net buy di pasar saham domestik. Dilihat pada per tanggal 26 Juli 2024, net buy sebesar 5,27 triliun. Namun, secara year to date, memang masih tercatat net sell 2,46 triliun. Untuk IHSG, pada 26 Juli 2024 ditutup pada posisi 7.288,17 atau menguat 0,21% year to date. Sedangkan untuk penghimpunan dana di pasar modal per 26 Juli 2024 mencatatkan nilai penawaran umum sebesar 129,68 triliun dengan 26 emiten baru. Hal itu kembali menunjukkan bahwa penghimpunan dana yang telah dicapai di pasar modal sesuai dengan target yang ditetapkan sampai pada bulan Juli dan optimis dapat dicapai untuk keseluruhan tahun 2024 ini. Untuk sektor perasuransian, total aset industri asuransi per Juni 2024 mencapai 1.126,3 triliun atau tumbuh 1,14% year on year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi tercatat cukup baik, yaitu di Juni 2024 165,18 triliun atau tumbuh 10,06%. Secara umum, permodalan di industri asuransi pada Juni 2024 solid dengan risk-based capital untuk industri asuransi jiwa maupun asuransi umum dan reasuransi pada bulan itu masing-masing 431,43%, 320,7% yang adalah jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Juni 2024 tumbuh 7,58% atau sebesar 1.448,3 triliun. Dengan aset dana pensiun sukarela mencapai 372,7 triliun atau tumbuh 3,91%. Adapun pada perusahaan penjaminan, pertumbuhan outstanding penjaminan tercatat 15,79%,
dengan nominal mencapai 415,57 triliun pada bulan Juni 2024. Di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, piutang pembiayaan perusahaan tumbuh di level yang tinggi, yakni sebesar 10,72%, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan yang tumbuh sebesar 11,46%. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing, NPF, net sebesar 0,87% dan gross 2,8%. Untuk gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,44 kali. Sementara itu, pada fintech peer-to-peer lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan Juni 2024 tercatat 8,33 triliun, sedangkan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,79%. Teman-teman media sekalian, dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil kebijakan sebagai berikut. Mencermati dinamika global dan potensi dampak rambatannya terhadap sektor jasa keuangan, maka OJK senantiasa mengambil langkah antisipatif serta meminta industri jasa keuangan untuk melakukan langkah mitigasi yang diperlukan. Koordinasi dengan anggota KSSK, seperti yang kami sudah garis bawahi tadi, terus ditingkatkan, disertai komitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan secara tepat guna dan tepat waktu, dan juga terus melakukan berbagai langkah untuk pendalaman sektor keuangan. Terkait restrukturisasi KUR, OJK mendukung penuh program restrukturisasi KUR yang dijalankan oleh pemerintah, yang pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang ada saat ini di OJK, yaitu POJK mengenai kualitas aset, yaitu POJK nomor 40 tahun 2019. Terkait restrukturisasi yang dilakukan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha. Oleh karena itu, kerangka regulasi yang ada itu telah tersedia dan siap untuk dilaksanakan dan dioperasionalisasikan sesuai dengan program restrukturisasi KUR dalam rangka mendorong kinerja UMKM nasional seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam rapat komite pengarah KUR bulan Juli lalu. Koordinasi terus dilakukan dengan baik dan cepat dengan tetap menjaga baik prudential dan governance dalam pelaksanaannya. Sebagai upaya penyelarasan dan pengkinian ketentuan dengan Undang-Undang P2SK, OJK telah menerbitkan POJK nomor 5 2024 tentang penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. Selain itu, OJK telah menindaklanjuti dan menyelaraskan dengan Undang-Undang P2SK, terutama mengenai penyesuaian nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, serta persyaratan mengenai BPR dan BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum dalam POJK 7 nomor 2024 tentang BPR dan BPR Syariah. Sejalan dengan kebijakan sebelumnya di sektor perbankan, OJK telah mengakhiri kebijakan stimulus COVID-19 untuk sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, terkait penilaian kualitas aset pembiayaan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2024 yang lalu. Berakhirnya kebijakan stimulus ini konsisten dan sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Terkait penyempurnaan ketentuan pada aspek governance dan prudential
atas kebijakan pembiayaan transaksi efek, baik margin atau short sell, kepada nasabah oleh perusahaan efek, sekaligus memberikan ketentuan khusus pelaksanaan short selling oleh liquidity provider. OJK menerbitkan POJK nomor 6 2024 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. OJK juga mengeluarkan ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi, yakni POJK nomor 8 2024 tentang produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi. Adapun sebagai tindak lanjut implementasi POJK nomor 3 2024 tentang penyelenggaraan ITSK, OJK akan menerima dan melakukan proses penilaian bagi calon peserta regulatory sandbox dan penyelenggara ITSK dari klaster model bisnis inovatif credit scoring yang telah ditetapkan untuk diatur dan diawasi oleh OJK. Selain itu, OJK akan menerbitkan ketentuan terkait pemeringkat kredit alternatif dan petunjuk pelaksanaan dari regulatory sandbox, pendaftaran dan pelaporan penyelenggara ITSK, serta asosiasi di sektor ITSK. Dari sisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan pelindungan konsumen, saat ini OJK memfinalisasi ketentuan dasar penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga. Sedangkan dalam rangka memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat terhadap meningkatnya risiko penipuan secara online yang memanfaatkan layanan keuangan seperti transfer rekening bank, virtual account, serta top up pada dompet digital atau e-wallet, OJK bersama regulator, lembaga, dan pihak terkait akan membentuk anti-scam center yang ditargetkan beroperasi dalam waktu dekat, serta akan menerbitkan panduan resiliensi digital yang dapat digunakan oleh bank dalam mendukung proses akselerasi transformasi digital. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Mahendra. Cakupannya untuk sektor keuangan, message-nya adalah tetap akan mendukung growth, tapi stabilitas dijaga dan terutama aspek-aspek untuk protection terhadap investor dan consumer, terutama dengan maraknya berbagai instrumen akan semakin diperkuat. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Yudi Purbaya sebagai Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan. Silakan Pak Purbaya. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, teman-teman dari media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit update dari EPS. Dari sisi penjaminan simpanan perbankan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Juni 2024 mencapai 99,94% dari total rekening. Ini setara dengan 583.822.118 rekening untuk nasabah bank umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara dengan 15.381.828 rekening untuk nasabah BPR dan BPRS. LPS secara berkala terus melakukan assessment dan evaluasi terhadap dinamika suku bunga simpanan, kinerja perbankan, ekonomi, dan SSK dalam kaitannya dengan tingkat bunga penjaminan, sehingga dapat tetap akomodatif dalam mendukung pemulihan ekonomi, dan intermediasi perbankan. Pada periode penetapan reguler Mei 2024, rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan di 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,75%
untuk simpanan rupiah di BPR, serta 2,25% untuk simpanan valuta asing di bank umum. Sementara itu, kebijakan LPS di bidang penjaminan simpanan dan asuransi bank tetap diarahkan untuk mendukung kinerja ekonomi, pemeliharaan stabilitas SSK, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kebijakan LPS tersebut ditempuh melalui antara lain: 1. Senantiasa melakukan monitoring atas kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, serta terus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, termasuk mengoptimalkan peran kantor perwakilan di daerah. Yang kedua, terus melakukan asesmen dan evaluasi berkala atas tingkat bunga penjaminan, khususnya dampak terhadap likuiditas dan suku bunga simpanan. Dan yang ketiga, melakukan proses pembayaran klaim penjaminan dengan cepat atas simpanan nasabah BPR yang dilikuidasi. Yang keempat, peningkatan koordinasi lintas otoritas dalam rangka penanganan bank yang berstatus bank dalam penyataan atau BDP dan bank dalam resolusi, antara lain dalam proses pemeriksaan bank atau uji tuntas dan penjajakan investor. Selain itu, dilakukan juga koordinasi yang intensif khususnya antar lembaga KSSK dalam rangka percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang P2SK. Dan yang terakhir, kami melakukan akselerasi persiapan penyelenggaraan program penjaminan polis atau PPP melalui penyiapan dari sisi pengaturan di level peraturan pemerintah dan LPS, proses bisnis internal, infrastruktur, serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM pendukung program penjaminan polis tadi. Demikian update dari kami, Ibu Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Purbaya. Teman-teman, saya tahu bahwa ini hari Jumat, jadi kita segera ya. Kami KSSK akan terus berkomitmen meningkatkan sinergi dan mengantisipasi risiko ketidakpastian global yang berasal dari geopolitik maupun dari kebijakan-kebijakan yang berasal dari negara-negara maju atau negara-negara yang memiliki size besar yang tentu memiliki spillover. Kita akan terus memperkuat koordinasi kebijakan. Tadi sudah sangat elaboratif dari saya maupun Pak Gubernur. Tantangannya sama, kalau kami dengan BI berkoordinasi fiskal moneter, itu tidak berarti bahwa independensi BI itu dipengaruhi. Kami sama-sama membaca, kami memformulasikan, tapi karena kami berdua sangat paham bahwa kebijakan moneter dan fiskal itu akan sangat mempengaruhi growth, stability, dan harus bekerja bersama, maka itu kami akan terus saling bertukar data, bertukar perspektif, dan kemudian kita merumuskan langkah-langkah bersama, termasuk di dalam mengatur instrumen dan mengatur timingnya. Karena at the end of the day, nggak ada yang menang dan kalah, karena tujuannya sama, yaitu kami berdua bertanggung jawab untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas baik itu inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Jadi saya garis bawahi ya, koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi itu tetap menjaga dan memperkuat independensi dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Tapi kerjasama itu adalah keharusan dan keniscayaan karena kami memang bertanggung jawab untuk perekonomian yang sama. Dan tadi Pak Gub sangat detail menyampaikan untuk tadi berbagai instrumen dan juga dari sisi outlook trend, kami dari fiskal juga dari sisi outlook APBN dan pembiayaan serta berbagai langkah itu kami berdua dalam satu halaman yang sama. Artinya kita baca data yang sama, kita lihat fenomena yang sama, kita lihat risiko bersama, dan kemudian kita menentukan secara independen, namun kita tahu kita saling membutuhkan dan saling mendukung. Itu untuk menggarisbawahi karena ada persepsi yang membayangkan bahwa kalau koordinasi atau kalau independensi berarti kita nggak boleh lah saling ngomong, nggak boleh saling tukar pikiran,
Enggak, itu adalah bersama-sama karena tanggung jawabnya adalah untuk perekonomian yang sama. Dan oleh karena itu untuk stabilitas keuangan kami juga koordinasinya makin juga diperluas karena sektor keuangan yang disampaikan oleh Pak Mahendra dengan berbagai policy, instrumen, regulasi itu juga sama. Kita bisa menusuk kepada beberapa kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi seperti perumahan, hilirisasi, itu dengan instrumen yang tidak broad spectrum. Kami melakukan dengan insentif Pak Gubernur dengan macroprudential likuiditas spesifik, Pak Mahendra dengan regulasi spesifik. Ini kekompakan kita. Sehingga kita bisa memecahkan masalah satu sektor tanpa mempengaruhi seluruh perekonomian harus menanggung akibat dari policy. Itulah yang kita sebut sebagai harmonisasi yang baik dan kekompakan yang bahasa Jawanya guyub rukun. Nah, itu artinya bersama-sama, rukun, tapi tidak saling mengintervensi. Kita saling menghormati. Nah, Indonesia dalam hal ini saya ingin menyampaikan pengumuman lain, yaitu kami sebetulnya sudah menyelesaikan Financial Sector Assessment Program, FSAP, 2023-2025. Ini adalah, FSAP itu adalah program assessment seluruh dunia. Semua negara di-assess sektor keuangannya untuk mengidentifikasi apakah sebuah sistem keuangan di suatu negara itu cukup resilient, bertahan, dan memiliki potensi, memiliki ada masalah yang bisa berimbas kepada dunia. Jadi Indonesia juga mendapat giliran untuk di-assess Financial Sector Assessment Program untuk 2023-2024 ini. Dan dalam hal ini hasilnya sektor keuangan Indonesia resilient dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Tidak berarti kami tidak waspada. Walaupun disebut resilient, kami terus sangat ekstra waspada. Dan ini tentu didukung oleh tadi koordinasi yang kami terus efektifkan, baca datanya sama supaya jangan sampai data sama dibaca BI, Kemenq, OJK, LPS berbeda sehingga kita bisa salah posisi. Kami juga terus menjaga momentum confidence ini, terutama pada saat tantangan global dan domestik, dengan memonitor tingkat permodalan likuiditas sektor perbankan, yang dalam hal ini tadi telah disampaikan oleh Pak Mahendra secara sangat detail dan mereka dalam posisi yang kuat dan baik. IMF dan Bank Dunia yang melakukan assessment FSAP ini mendukung bahwa langkah-langkah yang dilakukan otoritas untuk terus melakukan pemantauan secara detail terhadap potensi-potensi kerentanan akibat rambatan. Kami ingin juga mengupdate Undang-Undang P2SK dalam hal ini yang terus akan diproduksi untuk peraturan-peraturan di bawahnya. Ini juga dinilai sebagai salah satu faktor penting di dalam meningkatkan daya tahan atau resiliensi dari sektor keuangan di Indonesia dan diharapkan juga akan terus mendukung pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Kemudian sektor pengawasan dan pengaturan sektor keuangan juga diharapkan akan terus makin menguat dengan Undang-Undang P2SK ini. Kebijakan dari antar otoritas sektor keuangan, yaitu kami, fiskal, moneter, OJK, dan LPF, serta pengawasan sektor keuangan yang semakin sinergis tentu akan makin meningkatkan stabilitas dan resiliensi sektor keuangan itu. Untuk kebijakan lintas otoritas ini dan penguatan jaring pengaman sistem keuangan. Nah, jadi kalau sistem keuangan ada jaring pengamannya yang kami berempat harus bekerja sama, kita akan terus memperkuat dengan kerangka penanganan krisis atau potensi krisis yang bisa terjadi di semua negara dan itu kita exercise terus. KSSK tentu menyambut baik tadi assessment dari FSAP dan mengapresiasi komitmen antar otoritas kami semuanya berempat dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Tadi disampaikan Pak Gubernur, Pak Mahendra, Pak Purbaya, saya sendiri bahwa koordinasi komunikasi kita di tingkat prinsipal hingga ke teknis berjalan sangat baik.
Dengan demikian saya ingin menyampaikan bahwa rapat berkala untuk triwulan ketiga atau yang ketiga kali yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur sudah dilakukan oleh KSSK dan kita telah sampaikan kepada publik hasilnya. Kami akan melakukan rapat berkala selanjutnya sesuai undang-undang adalah pada bulan Oktober 2024. Nanti kami akan sampaikan kapan waktunya dan bagaimana kemudian hasil dari assessment pada rapat pada yang keempat kalinya di 2024. Demikian teman-teman wartawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Semua pertanyaan udah dijawab kan tadi ya? Semuanya Anda mengkonsumen inflasi. Dari BI udah semua ya. Dari BI sudah, saya sudah. Dari BI udah semua kan jawab. Udah nanti aja deh ya, yang lainnya ya. Doorstop. Oh saya nggak Jumatan, yang lain Jumatan. Ya daripada doorstop sini aja deh Pak, yang pada Boleh ya? mau monggo Boleh ya, silakan. Oh, sholat Jumat. Ya, makasih Pak. Yuk. Yuk. Dan Jumatan. Sebaiknya doorstop ke Pak Peri aja semuanya supaya nggak ada yang di sini. Hah? Oke, ada yang mau menanyakan tentang PMI karena saya juga ada jam 12 saya harus